Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Para jemaah rahimahullah, kajian kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu wa lana al-hadirin wal hadirat wa liwalidina abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita mulai dari hadis 1008, masih bab diyat. Kalau para jemaah bukunya sama, halaman 645. Kalau cetakannya sama, halaman 645. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna a'tan nasi 'ala Allahi thalathah, man qatala fi haramillah au qatala ghaira qatilihi au qatala lidhahnil jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling takabur di sisi Allah adalah 3 orang. Yang pertama, orang yang membunuh di tanah haram. Yang kedua, orang yang membunuh yang bukan pembunuhnya, melakukan qisas kepada orang yang dia bukan pembunuhnya. Yang ketiga, membunuh karena dendam jahiliyah. Ini 3 macam orang yang di sisi Allah sebagai orang yang paling takabur, paling sombong. Darajatul hadits, al-haditsu sahih. Derajat hadis ini sahih. Ma yu'khadhu minal hadits, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-awwal, syiddatu tahrimi hadhil jaraim ats-tsalath wa wasafa sahibaha atau wa wusifa sahibuha bi annahu asyaddun nas tajabburan wa utuwan. Hadis ini menunjukkan dahsyatnya dosa
yang berupa 3 macam dosa ini, dan pelakunya disifati sebagai orang yang paling sombong di sisi Allah. Jadi luar biasa sekali dahsyatnya, besarnya 3 macam dosa ini, sampai pelakunya disebut sebagai orang yang paling sombong di sisi Allah. Al-ula, yang pertama, man qatala nafsan muharramatan fi haramillah, orang yang membunuh jiwa di tanah haram. Lianna qatlan nafsi allati haramallahu a'dhamu dzunub ba'da syirki wa hiya fi haramillah asyaddu hurmatan wa a'dhamu ithman. Membunuh jiwa yang tidak ada suatu sebab yang dibenarkan, itu dosa yang paling besar setelah syirik. Nah, ditambah dilakukannya di tanah haram, maka lebih-lebih lagi haramnya dan lebih-lebih lagi dosanya. Jadi dosa yang kedua setelah syirik kepada Allah dari urutan dosa besar adalah membunuh. Ditambah dilakukannya di tanah haram, daerah yang tidak boleh ada pembunuhan, gak boleh ada pohon tanaman ditebang, gak boleh binatangnya diburu, gak boleh lukotohnya diambil, barang temuannya, tanah haram. Maka ini lebih dosa lagi. Qala Ibnu Mas'ud, ma min rajulin yuhammu atau yahimmu, ma min rajulin yahimmu bisayyi'atin fatuktabu alaihi illa ayyakuna rajulan bil baitil haram la adaqahu Allah ta'ala min adzabin alim. Ibnu Mas'ud menuturkan, tidaklah seseorang menginginkan keburukan lalu langsung dicatat dengan keburukan, melainkan orang yang melakukannya di tanah haram, di mana Allah akan menimpakannya adab yang pedih. Ini sampai Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, saking besarnya perkara keburukan di tanah haram. Kita mengetahui di dalam hukum bahwa orang menginginkan keburukan, apakah sudah dicatat keburukan? Enggak, hingga dia melakukannya atau mengucapkannya. Misalnya seseorang menginginkan suatu keburukan dan dia tidak melakukannya, hanya keinginan saja, dan dia tidak mengucapkannya, hanya bergumam dalam hati saja, tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kata Ibnu Mas'ud, lain halnya kalau terjadi di tanah haram. Jadi statement ini menunjukkan sangat dahsyat kalau orang berbuat kejahatan di tanah haram, apalagi kejahatannya berupa pembunuhan. Ini terkait dengan tempat tanah haram. Jadi syariat memberlakukannya tersendiri. Kedzaliman di dalamnya nilainya tidak sama sebagaimana kedzaliman di tempat yang lain. Kalau terkait dengan waktu, kalau terkait dengan waktu, kalau terkait dengan zaman, orang berbuat di dalamnya, berbuat kedzaliman, maka kadar kedzalimannya besar atau diperbesar, itu Asyurul Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang bulan baru saja kita lewati. Sekarang kita di Sya'ban. Kemudian terkait dengan orang, kalau kita berbuat kedzaliman kepada orang secara umum, ya kadarnya biasa. Tapi kepada orang tertentu, misalnya Nabi, wali-wali Allah, kita menyakiti mereka, maka kedzalimannya kadarnya diperbesar lagi. Jadi ada 3 macam. Terkait dengan tempat, itu tanah haram. Terkait dengan waktu atau zaman, itu Asyurul Haram.
dan terkait dengan orang yaitu nabi dan wali-wali Allah. Pemberlakuannya tersendiri. Dalam hal ini adalah terkait dengan tempat. Membunuh orang di tanah haram dinyatakan oleh syariat sebagai orang yang paling sombong di sisi Allah. Wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram kahurmati syahrikum hadha fi baladikum hadha, rawahu Muslim. Ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian itu haram, sebagaimana haramnya bulan ini Dzulhijjah dan sebagaimana haramnya negeri ini Makkah. Kapan Nabi bersabda demikian? Kapan? Ketika Haji Wada'. Haji Wada', haji yang Nabi melakukannya yang tahun depan Nabi sudah tidak ada. Nabi wafat. Makanya disebut Haji Wada', artinya haji perpisahan. Di hadapan berapa orang Nabi bersabda? Di hadapan 100.000 orang. Di hadapan 100.000 orang Nabi bersabda yang banyak poin di dalamnya, diantaranya adalah ini. Dimulai dengan pertanyaan. Jadi Nabi tidak langsung menyampaikan statement, tapi Nabi memulainya dengan pertanyaan. Ini hari apa? Para sahabat, maksudnya apa ini? Ini hari apa? Maka khawatir salah, para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bukankah ini hari nahar 10 Dzulhijjah? Iya ya Rasulullah. Ini bulan apa? Para sahabat gak ngerti maksudnya. Kenapa Nabi bertanya ini bulan apa? Takut salah, langsung para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Iya ya Rasulullah. Ini negeri apa? Para sahabat juga khawatir salah. Maksud Nabi apa? Bertanya ini negeri apa? Kemudian Nabi menjawab sendiri, bukankah ini Makkah? Benar ya Rasulullah. Ketahuilah. Baru Nabi menyampaikan statementnya. Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian 1, kehormatan kalian 2, dan harta kalian haram, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan tempat ini. Ini kan penegasan yang luar biasa. Bedakan narasinya kalau begini. Darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram. Ya, kita langsung paham poinnya. Tetapi kalau Nabi memulainya dengan pertanyaan sehingga para sahabat lebih perhatian lagi, kemudian menyampaikan statement, darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, Asyurul Haram, dan haramnya tempat ini, Makkah Mukarramah. Makanya di dalam hadis ini disebutkan orang yang paling sombong di sisi Allah adalah melakukan pembunuhan di tanah haram. Kemudian yang kedua, siapa orang paling sombong yang kedua? Orang yang membunuh bukan pembunuhnya. Semestinya kan qisas dilakukan terhadap pelakunya. Oh, dia membunuh maka dia yang dibunuh. Tetapi
Yang dieksekusi, yang dikisos bukan pelakunya. Maka orang yang berbuat demikian, orang yang paling sombong yang kedua. Minal muharramat ats-tsalatsah man qatala ghaira qatilihi. Yang kedua, yaitu orang yang membunuh bukan pelakunya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Kita menanggung dosanya orang lain? Ya tidak. Dosa yang kita tanggung yang kita perbuat. Si A dosanya mana? Ya dosa yang dia lakukan. Tidak akan menanggung dosanya B. Si B dosanya mana? Dosa yang dia lakukan. Tidak akan menanggung dosanya C dan seterusnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Yang membunuh siapa? Yang membunuh si fulan D, ya dia yang bertanggung jawab, dia yang dikisos. Kenapa yang dikisos orang lain? Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 33. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami jadikan walinya berkuasa. Walinya sepenuhnya menentukan. Dia berhak untuk menuntut kisos. Fala yusrif fil qatl. Untuk itu jangan israf, jangan berlebih-lebihan melampaui batas di dalam pembunuhan, di dalam membunuh. Apa yang dimaksud? Walinya memiliki kekuasaan penuh. Misalnya ada seseorang dibunuh, siapa walinya? Ah, ini walinya. Walinya menuntut kisos, ya memang dia berhak. Dia berhak. Mungkin anaknya dibunuh, mungkin saudaranya dibunuh, maka ini walinya memiliki hak kisos, menuntut kisos, punya hak. Tetapi Allah menetapkan jangan berlebih-lebihan ketika membunuh. Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, melampaui batas ketika membunuh? Wadzalika bi ayyaqtula ghaira qatilihi. Yang dibunuh bukan pembunuhnya. Ah, ini melampaui batas. Au yaqtula ma'ahu ghairahu. Atau benar yang dibunuh adalah pembunuhnya, yang dikisos adalah pembunuhnya, tetapi diikut sertakan juga yang lainnya yang tidak semestinya dibunuh. Ini melampaui batas. Au yumathila biqatilihi. Atau melakukan kisosnya dengan cara dimutilasi. Ini juga melampaui batas. Karena kisos itu ditebas mati selesai, bukan kemudian dimutilasi, dipotong-potong bagian-bagian jasadnya. Maka itu melampaui batas. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang paling sombong di sisi Allah? Siapa? Orang yang membunuh karena dendam jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, pembunuhan sesuatu yang biasa sekali. Karena namanya saja zaman jahiliyah, keadaannya jauh dari ilmu. Orang ya sebebas-bebas yang ada hukum rimba. Bukan saja di dalam bab memperlakukan wanita mengubur hidup-hidup, bukan saja itu, tetapi juga
senang berperang karena mereka mengunggul-unggulkan kabilah. Mereka fanatiknya sangat kuat sekali kepada golongannya masing-masing, sehingga perang terus, pembunuhan sesuatu yang biasa, dan permusuhan secara bebuyutan. Misalnya Aus dan Khosroj nggak pernah berhenti, baru berhenti ketika Nabi SAW diutus. Nah, itu yang terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, kemudian terjadi dendam jahiliyah dulu ketika sebelum Nabi diutus. Keluarga kami, kabilah kami dibunuh, kemudian masih dendam dan ingin melampiaskannya. Nah, ini yang ketiga yang dilarang. Ini yang ketiga yang dilarang. Kenapa? Karena pemberlakuan pembunuhan terhadap jahiliyah yang terdahulu sudah di stop, sudah nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Al-qatlu min ajli adawatil jahiliyah wa tharatiha allati qadu 'ala al-islam wa abtalaha. Pembunuhan karena dendam jahiliyah, Islam telah menetapkan dibatalkan, sudah tidak berlanjut lagi. Loh, dulu kan itu dibunuh, sekarang balas. Sudah, zaman jahiliyah memang terjadi seperti itu, udah di stop. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi SAW bersabda di dalam haji wada'. Ini diantara yang Nabi sampaikan juga, kan poinnya banyak sekali. Nabi menyampaikan di haji wada' kan poinnya banyak sekali. Diantaranya juga tentang hak suami dan istri. Nabi sampaikan. Diantaranya juga tentang mengenai riba. Itu poin-poin di dalam haji wada'. Nah, ini termasuk poin-poin di dalam haji wada' yang Nabi sampaikan. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah. Darah jahiliyah telah ditutup sudah. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah wa kana mustardi'an fi bani Sa'ad. Dan awal darah yang kami tutup, yang kami sudahi adalah dari darah kami adalah darah Ibnu Rabi'ah. Siapa Ibnu Rabi'ah? Nabi SAW pernah menyusu pada kabilah itu. Nabi SAW pernah menyusu di sana, di Halimah Sa'diyah, Bani Sa'id. Nabi pernah menyusu di sana. Loh, mestinya kan diberlakukan qisas, gak sudah selesai. Dam jahiliyah sudah selesai. Sudah selesai. Kalau masih diperlanjutkan sampai kapan? Nanti akan terjadi terus-terusan. Karena memang zaman jahiliyah zaman bunuh-membunuh luar biasa sekali. Maka ditutup, sudah tidak ada dendam jahiliyah, tidak ada pemberlakuan pembunuhan apa yang terjadi pada jahiliyah, sudah ditutup. Kalau kemudian ada orang masih melakukan dendam karena terkait dengan jahiliyah dulu, ini bentuk orang yang paling sombong di sisi Allah. Nah, kemudian yang berikutnya faedah, dhahaba jumhurul ulama ila taghlidid diyah fil jumlah walakinnahum ikhtalafu fi tafsiliha. Jumhur ulama bersepakat, berijma bagaimana diberlakukannya mereka, harus diyat, adanya denda. Tetapi mereka berselisih bagaimana rinciannya. Madhabul Imam Malik ila anna diyah taghalluzun fi qatlil khata'
wal amdi fima idza kutil al ab awil wa in alau min al ajdad wal jadad idza qatala wahidun minhum ibnahu aw hafidahu aw sabtahu fa tughalladu alaihi diyah bitathlith limtina'i al qisas fil amdi minhu lil abawah. Imam Malik mengatakan bahwasanya diat denda diperbesar pada kesalahan, pada pembunuhan yang kesalahan atau pembunuhan yang sengaja. Jika terjadi pembunuhan antara keluarga, ayah, ibu, dan seterusnya ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, kemudian terhadap cucu dan seterusnya ke bawah, karena tidak diberlakukan kisos ketika pembunuhan terjadi pada jalur keluarga seperti itu, jalur ayah laki-laki, maka dendanya diperbesar. Ya, kita tidak bisa membahas lebih lanjut ya, kecuali global seperti ini saja. Kalau lebih lanjut tentunya kepada ustadz kita yang secara khusus mendalaminya. Cukup bagi kita di dalam forum ini mengetahui kalau pembunuhannya terjadi pada keluarga jalur abuwah, jalur ayah, ke atas atau ke bawah, kan tidak terjadi kisos, maka denda dan dendanya diperberat. Itu saja. Nanti kalau misalnya mau bertanya gimana rinciannya, kita tanyakan kepada ustadz kita. Kita sebatas global saja sebagaimana di dalam buku ini. Selesai untuk hadis 1008. Sekarang 1009. Sekarang 1009. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna diyatal khata sibhil amdi, maka nabi sauti wal asa mi'atun minal ibil, minha arba'una fi butuniha auladuha." Ketahuilah bahwa diat pembunuhan yang salah yang menyerupai kesengajaan, yakni yang terjadi dengan cambuk dan tongkat, adalah 100 ekor onta. Di antaranya 40 onta yang di dalam perutnya ada anaknya atau bunting. Jadi gini gambarnya para jamaah. Nanti kita bacakan, tapi kita memberikan gambaran dulu. Yang dikisos itu siapa? Yang dikisos adalah orang yang membunuh dengan sengaja, itu yang dikisos. Bagaimana orang yang membunuh dengan kesalahan? Bukan dengan sengaja tapi kesalahan, bukan kisos. Bagaimana kalau membunuh bukan sengaja tapi menyerupai sengaja? Shibhu amdin. Nah di dalam hadis ini kan disebutkan shibhil amd, menyerupai sengaja. Bagaimana menyerupai sengaja? Menyerupai sengaja itu begini. Ada orang jengkel sekali kepada kawannya, kemudian mangkel ditutuk pakai sendok, tuk, mati. Nah, itu namanya membunuh mirip sengaja. Kenapa? Karena sesungguhnya kan dipetuk pakai sendok tuh kan nggak mematikan. Secara sunatnya nggak mematikan, tapi mati. Atau orang jengkel kepada kawannya, kemudian ngambil pensil, ditutup pakai pensil, kamu mati. Nah, kisos apa enggak? Enggak kisos. Karena enggak kisos,
maka denda, diat. Diat. Kalau dalam hadis ini apa yang Nabi sebutkan? Yang Nabi sebutkan apa dalam hadis ini? Bukan sendok, bukan pensil, apa? Cemeti, apalagi tongkat. Dicemeti, mati. Ditongkat, plup, mati. Nah ini namanya syibhul amd. Diatnya berapa? Diatnya berapa? 100 ekor onta. Di antaranya dari 100 itu ketentuannya 40 onta bunting. Kamu membunuh gak sengaja. Iya memang gak sengaja, tapi kan mirip sengaja. Kamu yang metuk pakai sendok kan terus mati. Iya tapi kan gak sengaja. Iya namanya mirip sengaja. Syibhul amdi. Bayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor onta. Dari antara 100 itu 40 onta bunting. Ini menunjukkan apa para jemaah? Sebelum kita bacakan, ini menunjukkan apa? Islam sangat menjaga nyawa. Dan di antara maqasidus syariah, tujuan syariat adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa. Selain hifdzul mal, menjaga harta. Selain hifdzuddin, menjaga agama. Selain hifdzul akal, menjaga akal. Selain hifdzun nasl, menjaga keturunan. Selain hifdzul irad, menjaga kehormatan. Maka ini semuanya adalah tujuan syariat, maqasidus syariah. Nah, sekarang kita lihat Allahu Akbar. Membunuh secara tidak sengaja, diatnya 100 ekor onta. Nah, kita bacakan ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Syibhul amdi, menyerupai sengaja. Arrafahu al-fuqaha bi ay yaqsuda al-jani jinayatan la taqtulu ghaliban mithlu ay yadriba syahsan bi sautin aw asa aw hajar sahir fi ghairi maktal. Yang dimaksud dengan syibhul amdi, Bapak Ibu kalau mau mencatat syibhul amdi istilahnya, menyerupai sengaja. Syibah kan menyerupai, amdi sengaja. Jadi kalau mau mencatat, ini istilah fikih syibhul amdi, menyerupai sengaja. Apa yang dimaksud dengan menyerupai sengaja? Para fuqaha mendefinisikan seseorang memaksudkan berbuat tindak kriminal, iya, dengan suatu benda yang secara umum tidak membunuhnya. Misalnya dengan cemeti, misalnya dengan kayu, tongkat yang secara umum tidak membunuhnya, atau dengan batu kecil kerikil tidak membunuhnya, tetapi terjadi mati. Nah, namanya Bapak Jamaah, namanya syibhul amdi. Syibhul amdi. Kan kalau orang Arab bilang sengaja ya, amdan ain mim dal, amdan la ghairu amdin, enggak sengaja. Atau qasdan sengaja, memaksudkan, la ghairu qasdin. Nah, istilah fikih syibhul amdi, menyerupai sengaja. Diyatu syibil amdi,
kadiyatil amdi fi taghlidhiha. Fa hadithul bab mi'atun minal ibil anha arba'una fi buturiha auladuha. Diyat atau denda syibhul amdi sama seperti sengaja. Diyat syibhul amdi, pembunuhan yang menyerupai sengaja, sama seperti diyatnya sengaja. Di dalam hadis disebutkan 100 onta yang 40 darinya adalah onta bunting. Mungkin ada yang bertanya, loh sengaja kok diyat? Gimana penjelasannya para jamaah? Sengaja kok diyat? Yang diyat itu kan karena kesalahan atau karena menyerupai sengaja. Sementara poinnya di dalam syarahnya, diyatnya syibhul amdi itu sama dengan diyatnya amdun, diyatnya sengaja. Gimana keterangan para jamaah? Memang membunuh sengaja diyat gitu? Hah? Kisos. Kalau orang membunuh sengaja itu kisos. Loh kok disebutkan diyatnya syibhul amdi sama dengan diyatnya amdun? Maksudnya bagaimana? Hah? Hah? Iya betul sekali. Jadi yang namanya sengaja ya dikisos. Loh kok diyat? Karena walinya memaafkan. Ketika walinya memaafkan maka tidak kisos. Sebagai gantinya diyat. Berapa diyatnya? 100 onta. Nah sama. Orang yang menyerupai sengaja juga diyatnya 100 onta. Makanya disebutkan diyatu syibhul amdi kadiyatil amdi fi taghlidhiha. Diyatnya syibhul amdi sama dengan diyatul amdi, sama. Berapa? 100 onta. 100 onta. Kalau membunuh karena kesalahan contohnya apa? Membunuh karena kesalahan. Ya bukan syibhul amdi, ya bukan amdi. Syibhul amdi ya enggak. Menyengaja ya enggak. Kesalahan. Apa contohnya kesalahan? Hah? Kesalahan. Nabrak. Naik mobil nabrak 100 onta itu. 100 onta. Diberlakukan apa hukum itu? Itu kan karena kesalahan. Nah ini yang kita garis bawahi apa? Faedah yang kita garis bawahi apa? Betapa Islam menjaga nyawa. Betapa Islam menjaga nyawa. Nah, kita lanjut. Amma taqdiru talidhiha indal a'immah ats-tsalatsah Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wa jamah min as-salaf fa huwa ma ruya an Ibnu Mas'ud min annaha tuqassamu arba'an. Bagaimana 100 onta itu? Kan 100 onta. Yang 40 dari antaranya adalah bunting. Bagaimana 100 onta itu? 3 imam, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, serta banyak orang dari kalangan salaf, mereka berpandangan sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. 100 onta itu dibagi menjadi 4. Khamsun wa ishruna bintu mahad, 25 onta yang berupa bintu mahad. Wa khamsun wa ishrun bintu labun, kemudian 25 onta bintu labun. Wa khamsun wa ishruna hiqqah, kemudian 25 onta hiqqah. Wa khamsun wa ishruna jada'ah, dan 25 onta jada'ah. Masih ingat apa enggak istilah-istilah onta? Masih ingat? Kalau di Indonesia juga ada. Kalau masih kecil namanya gudel, pedet, nah kan begitu, pitik. Tapi untuk onta
bukan sekedar dua penggolongan. Bintu Mahod, onta yang umur 1 tahun masuk umur 2 tahun. Kemudian Bintu Labun, onta yang umur 2 tahun masuk umur 3 tahun. Kemudian Hikoh, berapa berarti tadi? 3 tahun masuk umur 4 tahun. Jadaah, onta umur 4 tahun masuk 5 tahun. Masing-masing 25, 25, 25, 25. Jadi 100 ontanya tidak satu jenis onta, tapi diratain. Ada Bintu Labun, umur 1 tahun masuk, ada Bintu Mahod, umur 1 tahun masuk 2 tahun. Ada Bintu Kudel gitu. Ada Bintu Labun, umur 2 tahun masuk umur 3 tahun. Ada apalagi tadi? Hikoh, 3 tahun masuk umur 4 tahun. Ada Jadaah, 4 tahun masuk 5 tahun. Jadi tidak satu jenis, melainkan 25, 25, 25, 25 dari semua jenis onta diratain. Ya, yang bunting umur berapa gitu aja. Yang biasa bunting umur berapa? Ini kan onta yang semuanya sudah bisa bunting. Yang paling minim kan Bintu Mahod. Bintu Mahod umur 1 tahun masuk tahun ke-2 sudah bisa bunting. Nah, karena mahod itu kan artinya head. Mahod pakai dot kan head. Kalau sudah head berarti sudah bisa bunting. Jadi dari antara 4 jenis ini 40 diantaranya bunting. Kita lanjut. Ini kita membahas pembahasan ya sebagai maklumat mungkin ya. Kalau dalam prakteknya Allah alam dipraktekkan apa enggak ya. Ya, kalau di Saudi, negara yang menerapkan syariat Islam, tentu dipraktekkan, tentu diterapkan. Nah, yang penting kita tahu, inilah Islam membahas betapa nyawa sangat mahal sekali. Loh kok bisa di suatu negeri pembunuhan sedemikian sering terdengar, nyawa kayak murah sekali. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita melihat hadisnya, ini menunjukkan syariat sangat menjaga nyawa. Kita lanjut. Wadiyatu syibil amdi kadiyatul khata fi wujubiha ala akilatil jani. 5 fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah qala iktatalat imra'atani min Hudel faramat ihdahuma al-ukhra bihajar faqatalatha wa ma fi batniha faqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha abdun wa amah wa qadha bi diyatil mar'ah ala akilatiha. Ini tambahan faedah. Diyat syibhul amdi, apa tadi syibhul amdi para jemaah? Menyerupai sengaja. Syibhul amdi, menyerupai sengaja. Diyat syibhul amdi seperti diyat kesalahan. Di dalam penunaiannya wajib ditanggung oleh keluarga si pelaku. Bukan si pelaku, keluarganya ikut bertanggung jawab. Makanya kan pada pertemuan yang lalu kita bahas betapa keluarga itu keterikatannya sangat kuat sekali. Bukan di dalam saling mewarisi, bukan di dalam masalah saling mewarisi saja mendapatkan warisan, tapi juga di dalam menanggung diyat, menanggung denda, juga keluarga menanggung. Nah, keluarga itu menanggung siapa? Keluarga itu menanggung korban karena kesalahan. Dalilnya mana? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 wanita berselisih. 2 wanita berselisih. Kemudian yang satu
lempar batu kecil, mati. Dan posisinya lagi hamil. Wanitanya mati dan janinnya ikut mati. Apa keputusan Nabi? Apa keputusan Nabi? Keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diat janinnya berupa membebaskan budak. Adapun untuk diat ibunya yang meninggal itu yang menanggung keluarganya. Itu menanggung keluarga. Ini tambahan faedah bahwa yang namanya keluarga keterikatannya sangat kuat. Bukan saja saling mewarisi harta, tetapi menanggung diat ketika terjadi pembunuhan secara kesalahan, sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis, 2 wanita berselisih, kemudian yang satu ngambil batu dilempar, tuk, mati. Batu memang bisa mematikan? Ya enggak lah, tapi mati. Yang mati dua-duanya, wanitanya sama janinnya. Maka Nabi tetapkan untuk diat janin membebaskan budak. Adapun ibunya yang meninggal ditanggung keluarganya pelaku. Ditanggung keluarganya pelaku. Keluarga yang mana? Kan ditanya begitu, keluarga yang mana? Keluarga yang mana? Keluarga yang mana? Keluarga yang memiliki bagian asobah di dalam pembagian warisan. Keluarga yang memiliki pembagian asobah dalam warisan. Siapa asobah? Asobah diantaranya saudara lelaki kandung, saudara lelaki seayah. Ini kan asobah, dan yang lainnya yang asobah. Nah, kita lanjut. Selesai hadis 1009. Sekarang hadis 1010. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadhihi wa hadhihi sawa, yakni al-hinsar wal ibham. Ini dan ini hukumnya sama, yaitu kelingking dan ibu jari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana ibu jari? Ini. Mana kelingking? Ini. Gedenya sama apa enggak? Gedenya sama apa enggak? Enggak, ibu jari gede, kelingking paling kecil. Tapi kata Nabi sama, diatnya sama. Sama. Orang misalnya mutusin ibu jari dengan mutusin dengan matahin kelingking, sama diatnya. Baik, kita bacakan. Ma yukhadhu minal hadits, apa yang diambil dari hadis ini? Al-badan, al-yadani fihima asratu asabi', kullu usbu'in fihi usrud diyah minal ibil, la farqa bainahuma fi dzalika fal hinsir as-sahir alladhi fi tarfil qaf wal ibham al-kabir alladhi alaihi al-i'timad fil qabd wal batas wa dzalik kilahuma al haddin sawa fi qadri diyah wa majmu'ul asabi al-asharah fil yadin fiha ad-diyah kamilah war rijlani mithlul yadaini wal asabi wa in ikhtalafat fa kullu wahidin minha yu'adda dawran la yakum bi al asbu al akhar wallahu hakimun khabir. Diatnya 10 jari. Diatnya 10 jari berapa? Nanti masing-masing jari 1/10-nya. Masing-masing jari 1/10-nya. Berapa diatnya 10 jari? Berapa? 100. Diatnya 10 jari 100. Berarti masing-masing jari 10. Kata Nabi, enggak,
Beda antara ibu jari dan kelingking. Demikian juga dua kaki. Ada 10 jari sama persis pemberlakuan hukumnya. Disebutkan di dalam syarah yang tadi kita bacakan, ini kecil. Kalau ibu jari kan besar dan perannya lebih besar. Ketika kita bersandar, ketika kita nonjok, ketika kita megang, yang paling besar perannya adalah ibu jari. Meski demikian, pemberlakuan diat kata Nabi nggak ada bedanya antara ibu jari dan kelingking. Nah, yang berikutnya, sedangkan pada riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, al-asabi sawa wal asnan sawa atsaniyah wa duras sawa. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, jari-jari itu sama. Ya, jari-jari sama, nggak ada bedanya ibu jari dengan kelingking, nggak ada bedanya. Gigi juga sama, gigi depan dan geraham adalah sama. Ada berapa gigi? 32. Kecil besar sama apa enggak? Beda. Tapi diatnya sama. Menanggalkan gigi seri sama saja menanggalkan gigi geraham, maksudnya begitu. Nah, yang berikutnya, riwayat Ibnu Hibban, diyatu asabil yadain wa rijlain sawa asyrun al-ibil likulli isba'. Diat dari kedua tangan dan kaki itu sama, 10 onta untuk masing-masing jari. Matahin jari manapun 10 onta. Allahu Akbar. Matahin 10 jari, matahin 1 jari, diatnya 10 onta. Sementara terdengar berita seorang majikan gunting-gunting telinga, cuma penjara tok, atau bahkan sekedar bayar sekedarnya. Enggak begitu. Nah, kalau telinga berarti kan 2, masing-masing separuhnya. Kalau mata 2, maka masing-masing separuhnya. Kalau yang satu utuh, apa yang satu utuh? Hidung, 100 onta. Karena satu gitu ya. Kita lanjut. 1011. Ini pembahasan yang serem ya. Tapi di syariat dengan diberlakukan ini, nggak ada orang semena-mena di dalam bab jiwa, di dalam bab nyawa, nggak ada orang semena-mena. Karena pasti ketakutan luar biasa sekali ketika hukum tidak diterapkan. Jangankan sekedar melukai, pembunuhan pun biasa. Melukai ada diatnya apa enggak? Melukai ada diatnya apa enggak? Melukai yang tidak sampai kena tulang, ya melukai, umumnya melukai tidak sampai kena tulang, itu ada diatnya. Nanti 1012 itu, 1012 ada diatnya. Kita baca 1011 dulu. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau menyatakan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man tatabbaba wa lam yakun bitibbi ma'rufan fa asaba nafsan fama dunaha fahuwa dhamin." Barang siapa yang mengaku mampu mengobati padahal dia tidak diketahui mampu mengobati, lalu dia menghilangkan nyawa dan yang lebih ringan darinya, maka dia bertanggung jawab. Jadi ngaku-ngaku tabib padahal bukan tabib, malpraktek. Nah, ngaku-ngaku dokter padahal bukan dokter, salah, berdampak mati misalnya atau kurang dari mati, dia bertanggung jawab sepenuhnya. Sampai semacam ini dibahas, nggak ada yang tidak dibahas. Kita bacakan. Ma yukhadhu minal hadith, apa yang bisa diambil dari hadis?
Al-awwal yadulul hadits ala anna man idda'a ilma tibbi wa laysa bi'alim fihi wa la yuhsinuhu fagharra an-nas wa 'alajahum fa atlafa bi'ilajihi nafsan fama dunaha min al-a'dha fa huwa dhamin li'annahu muta'addin haitsu gharra an-nas wa 'adda nafsahu lima la ya'rifuhu. Hadis ini menunjukkan orang yang mengaku-ngaku ngerti ilmu kedokteran, ya tabib atau ngaku dokter gitu ya, padahal dia enggak memiliki wawasan itu. Dia bukan orang yang ahli, tapi ngaku-ngaku, sehingga manusia kemudian tertipu pada datang untuk berobat kepada dia. Kemudian dia mengobati atau melakukan terapi, dan terjadi pasiennya mati atau mudorot pada sebagian badannya, tidak sampai mati, maka dia bertanggung jawab sepenuhnya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya. Kenapa? Lu ternyata salah, tapi tetap tanggung jawab sepenuhnya. Kenapa? Karena dia mengaku-ngakunya itu sendiri sudah kesalahan. Nggak ngerti tentang dunia kedokteran, ngakunya dokter. Nggak ngerti tentang dunia ketabiban, ngakunya tabib. Atau yang biasa di sini itu apa ya? Bukan tabib ya, yang terkenal di sini apa? Dukun bayi. Dukun bayi. Ngaku-ngaku dukun bayi. Kemudian membantu kelahiran. Patah lehernya. Karena dia nggak tahu ilmunya tentang dukun bayi, ngaku-ngaku dukun bayi-bayinya patah leher. Oh, saya salah. Oh, ternyata kesampaian ngaku-ngaku, tanggung jawab sepenuhnya. Apalagi misalnya bekam, ahli bekam. Dia bekam orang di belakangnya lutut, lumpuh. Itu kan titiknya nggak boleh dibekam ya. Oh, saya nggak ngerti, nggak ngerti bekam. Praktek bekam. Tahu jawab sepenuhnya. Yang berikutnya, amma hukmu amali fa innahu muharram alaih hadhihi ad-da'wa al-kadhibah wa at-taghrir bin nas wal abath bi abdanihim bil jahl wal kidb. Orang berbuat semacam ini hukumnya haram karena berbuat kedustaan dan menipu manusia. Wa ma akhadhahu min ujratin fa hiya muharramah li'annaha min akli amwalin nas bil batil wa natijati khida'in. Upah yang didapatkannya haram. Makan harta manusia dengan cara haram karena upahnya tidak lain adalah hasil menipu. Natijatu khida', hasil menipu. Haram hasilnya. Kemudian yang berikutnya, yuqasu ala idya'i tib bil jahl kullu amalin yadda'ihi al-insan aw sun'atin yunsabu ilaiha wa huwa la yuhsin dzalika thumma yufsidu ala nas amwalahum fa innahu bidya'ihi hadha aw iqdamihi ala da'wal islah damin likulli ma kharaba aw fasada min jira'i amalihi wa ma yakhudhu min malin fa huwa haram wa akala li amwalin nas bil batil. Yang disebutkan dalam hadis apa? Ngaku-ngaku apa yang disebutkan dalam hadis? Ngaku-ngaku tabib atau ngaku-ngaku dokter. Maka dikiaskan dengan profesi yang lain. Bukan saja ngaku-ngaku dokter, ngaku-ngaku tabib, tetapi ngaku-ngaku profesi apapun padahal dia tidak punya kapabilitas di situ. Dia tidak punya kemampuan di situ. Sehingga merugikan kliennya, merugikan customernya. Dia bertanggung jawab 100%. Bertanggung jawab 100%. Dan
upah yang didapatkannya adalah haram. Pernah ada orang ngaku bengkel padahal nggak ngerti bengkel. Iya. Jadi ada orang berduit, ini cerita nyata. Ada orang berduit pengen mengembangkan duitnya, bikin bengkel. Maka dibuka lowongan kerja, dicari mekanik atau apa begitu. Ada orang daftar, gak tahu kok langsung diterima. Orang bawa motor untuk servis, rusak semuanya. Karena dia ternyata pinter bongkar, gak bisa pasang. Langsung dipecat, bukan sekedar langsung dipecat, disuruh ganti. Ternyata dia juga gak punya duit, ya yang nanggung ini, yang orang yang punya bosnya. Dia merasa rugi sekali, kok bisa ya ngaku-ngaku. Secara hukum tahu jawab dia semuanya. Berapa motor sudah rusak semuanya, dia yang bertanggung jawab karena ngaku-ngaku. Nah, apa lagi contohnya ngaku-ngaku? Apa lagi contohnya ngaku-ngaku? Ngaku-ngaku apa? Tak bacakan. Wa a'dhamu min hadza kullihi iddi'aul ilmi syar'i wa ta'atu al-fatwa ba'al jahal fa idza kanatil abdan tadammana ma'al jahl fa kaifal idrar bid-din. Yang lebih besar dari semuanya ini adalah ngaku-ngaku tahu ilmu syariat, sehingga kemudian dia berfatwa bersamaan dengan kejahilan yang ada pada dia, karena dia bukan orang alim, bukan orang berilmu, tapi ngaku-ngaku berilmu, lalu kemudian berfatwa dan salah-salah, memutuskan hukum dan salah-salah. Apa kata poin ini di dalam kitab ini? Wong memudorotkan badan saja sedemikian rupa tanggung jawabnya, lalu bagaimana memudorotkan agama. Ini kan bahaya sekali, bahaya sekali. Mungkin ada orang bagus secara retorikanya, bagus secara penyampaiannya. Kalau menyampaikan, orangnya tersihir. Padahal sudah 2 jam, dirasa 5 menit. Nah, karena saking mempesonanya dalam menyampaikan. Tetapi dia bukan orang yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan ilmu syariat. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Syarat yang pertama, ngerti bahasa Arab. Syarat yang kedua, alat-alat yang lainnya selain bahasa Arab. Kalau misalnya modal punya popularitas, modalnya pinter retorika, lalu berani, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Nabi menyebutnya orang seperti namanya apa? Nabi menyebutnya orang seperti namanya apa? Ruwaibidah. Orang yang sesungguhnya bukan ahli dalam agama, tapi berbicara di depan umum tentang agama. Ini bahaya sekali. Karena merusak agama lebih bahaya daripada merusak anggota badan. Anggota badan sudah kaitannya dengan duniawi, agama sampai akhirat, maka lebih besar lagi menunjukkan besarnya dosa ini. Sampai sini dulu ya. Sampai hadis 1011. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Ada ya? Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan, umpamanya kita ukur tapi dia punya riwayat penyakit gitu, pas kita ukur dia kayak gitu. Itu gimana? Itu kena dia apa kena kisos gitu? Ada orang mukul pakai apa gitu ya, yang jelas secara umum tidak mematikan.
Iya, secara kausalitas tidak mematikan. Mungkin mukul pakai pensil, ya, atau apa. Tapi sebenarnya orang itu orang-orang jantungan gitu ya. Ya lebih-lebih, lebih-lebih artinya faktor untuk matinya lebih cepat karena memang sudah ada potensi. Yang dilihat adalah dia mati dengan sebab apa? Kan dipukul. Jadi yang dilihat adalah sebab yang paling dekat. Jadi akrobu sababan. Yang dilihat adalah yang paling dekat. Lu kan jantungan dia, ke orang-orang yang mungkin dia kan memang jantungan. Ya jangan salahin saya. Mungkin orang kena dengar orang teriak aja mungkin mati dia gitu ya. Ya sudah salahnya dia lah memang jantungan, saya nggak mau dia. Nggak begitu. Yang dilihat adalah akrobu sababan. Memang dia punya potensi lebih cepat mati karena jantungan. Sekarang yang lebih dekat sebabnya di mana dia menjadi mati siapa? Kan pelakunya. Akrobus sababan, lebih dekat sebabnya. Sehingga tetap bayar dia 100 onta. Nah, iya. Makanya hati-hati barangkali ada orang jantungan, kita nyentil mati gitu ya. Iya. Karena 100 onta. Oke. Cukup, ada lagi? Ibu-ibu ada? Untuk mengenai pelaku yang eksekutor, kan ada di Arab pembunuh persekutor. Iya. Dan si pembunuh yang eksekutor itu hukumnya gimana? Apakah dia juga terlibat dosanya atau gimana? Orang eksekutornya, algojo yang melakukan kisos, itu hak membunuhnya. Jadi dia tidak terkena dia, kan dia hak. Jadi ada yang membunuh hak. Membunuh hak itu siapa? Orang berperang, musuh, orang kafir dibunuh, membunuhnya hak. Siapa lagi yang membunuh secara hak? Ya eksekutor itu, dia membunuh secara hak. Ya, dan itu orang yang ditugaskan oleh amir, bukan imam masjid, ya, bukan pak ustadz, ya, bukan pak kiai, bukan. Amir, yang ditunjuk oleh amir. Soalnya kan pernah terjadi. Antuna juga mungkin tahu ya. Yang tahu sih, yang nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Waktu itu terjadi seseorang yang berzina, kemudian dilakukan rajam. Siapa melakukan rajam? Dia bukan amir, dia ketua jum'iyah, ketua komunitas, ketua organisasi, ya ketua organisasi. Nggak boleh. Yuk kan orang berzina dirajam, ya betul. Yang melakukan adalah amir. Ketika amirnya tidak melakukan ya sudah. Bukan kemudian ketua jum'iyah, ketua organisasi tampil melakukannya, mengeksekusi, enggak. Apalagi yang terjadi orang yang berzina ini yang kemudian akhirnya dirajam dengan cara diintegrasi, akhirnya ngaku dan dirajam. Enggak boleh. Terjadinya eksekusi rajam terhadap orang zina karena dua hal. Yang pertama ada 4 orang menyaksikan langsung. 4 orang menyaksikan langsung, jelas persis, menyaksikan langsung, bukan indikasi gubuk goyang-goyang, bukan itu namanya indikasi, tapi menyaksikan langsung 4 orang. Yang kedua pengakuan. Jadi yang berbuat mengaku. Maka dengan 2 cara ini eksekusi rajam terjadi. Kalau diintegrasi bukan dari salah satu dari 2 ini, nggak boleh. Dan yang terjadi karena diintegrasi. Dan kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa dikatakan tidak ada eksekusi rajam karena ada persaksian dari 4 orang.
susahnya persyaratan ini, 4 orang harus menyaksikan. Dan yang terjadi pada zaman Nabi sendiri, Nabi pernah merajam wanita Maiziyah, Ghamidiyah. Itu karena persaksian apa pengakuan? Pengakuan. Hampir tidak ada di dalam perjalanan sejarah Islam eksekusi rajam karena persaksian oleh 4 orang, hampir tidak ada. Yang ada adalah pengakuan. Nah, yang terjadi itu antum tahu apa enggak? Enggak. Oh enggak, ya sudah lah, gak usah cerita dah. Yang penting pernah terjadi gitu ya. Makanya kemudian ditobati setobat-tobatnya, enggak boleh. Ya mungkin pimpinannya sangat semangat itu. Oh ada anggotanya, membernya yang melakukan zina. Oh ini lagi jihad kok, kan begitu ya. Oh ada gitu. Enggak boleh. Harus amir. Dan jihad itu sendiri kan keliru. Karena yang memberangkatkan bukan amir, kelompok. Akhirnya keluar-keluar juga gitu ya. Terima kasih banyak jazakallahu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Oh ada, masih ada. Nggih. Mau bertanya. Nggih. Misalnya apabila pelaku pembunuhan ini sangat sengaja 100 ekor unta, kita tahu 1 ekor unta kan mahal ya maksudnya. Iya. Kalau misalnya pembunuh ini orang yang kurang mampu dan tidak bisa membayar dianya, itu bagaimana sekarang penyelesaiannya? Yang nanggung negara. Yang nanggung negara. Tapi kalau negaranya punya utang gimana? Ya susah. Ya insyaallah alam gitu ya. Jadi yang nanggung negara. Seperti orang punya utang, nggak ada ahli warisnya yang menanggung. Yang nanggung siapa? Negara. Jadi peran negara itu sampai ke situ. Ya. Makanya kan menjadi penguasa kan berat sekali. Menjadi penguasa berat sekali karena amanahnya menanggung sejumlah warganya. Makanya termasuk orang yang kurang akal mengajukan diri menjadi penguasa, karena berarti mengajukan diri untuk menanggung amanah yang sangat besar. Sehingga di dalam Islam kan dilarang meminta jabatan untuk menjadi penguasa. Makanya Nabi bersabda yang maknanya, jika kamu mendapatkan kekuasaan karena kamu meminta, maka urusan diserahkan kepada kamu, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Tapi kalau kamu mendapatkan jabatan tanpa kamu meminta, di mana orang-orang menginginkan karena kamu dipandang mampu, maka Allah akan tolong. Jadi nggak boleh meminta jabatan karena amanah yang sangat besar sekali. Terlalu banyak orang tidak mampu bayar hutang, kemudian penguasa nanggung. Seharusnya nanggung karena penguasa memiliki kewajiban mengelola kekayaan yang ada di dalam negaranya bagi kemaslahatan rakyatnya sebesar-besarnya. Demikian. Ya. Demikian Ibu. Jadi Allahu a'lam, karena itu ya tugasnya amir ketika ada warga yang tidak mampu, maka amir yang menanggung. Seperti ketika ada kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan korban harus mendapatkan diat, sementara tidak diketahui siapa pelakunya, Nabi mengambilkan dari mana? Baitul Mal gitu. Nabi mengambilnya dari Baitul Mal, dari negara. Baik, Allahu a'lam. Ya. Berarti kalau seperti itu pelakunya tidak ada efek jerah kalau misalnya yang menanggung negara. Ya kan enggak semudah itu, saya enggak mampu gitu ya, kemudian ditanggung gitu ya. Ya tentunya diputuskan oleh ahlinya gitu ya. Jadi tidak semudah itu gitu ya. Nah, kalau lebih lanjut, lebih jelimet nanti kepada Ustadz kita ya yang spesialis fikih, saya bacakan saja yang sifatnya global. Nanti Pak Darukuti mengundang yang spesial fikih gitu ya, kalau pengen lebih detail gitu ya. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.